Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa azakumullah. Kita kembalikan kajian kitab Adab wa Dawa, penyakit dan obatnya, terutama penyakit jiwa. Penyakit maksiat ini lebih bahaya daripada penyakit fisik, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dan sekarang kita baca halaman 155, bahasa Arab 155, nomor 54. Dan nomor 53 kita harus hati karena segitu bahasanya. Nomor 54, halaman 155 untuk kitab aslinya. Qala Malik rahimahullah ta'ala, al-ma'asi, maksiat itu, tub'idu 'anil 'abdi, menjauhkan hamba itu, al-malaika, malaikat. Jadi orang maksiat itu malaikat rahmat tidak mau dekat kepadanya. Ya, kita paham. Karena malaikat adalah hamba yang beriman, tidak mau berkawan kepada orang-orang maksiat. Karena malaikat la ya'suna ma amara Allah, tidak pernah maksiat. Mungkin ada pertanyaan, kalau begitu amal kita tetap dicatat, namun menjauh, tidak mau menolong hamba Allah Ta'ala yang maksiat. Yang ditolong hamba Allah yang beriman, yang perlu kita pahami. Jadi kalau kita ingin ditemani oleh malaikat rahmat, dicatat amal kita yang baik, dan suatu saat akan mendapatkan pertolongan kepada orang berbuat jahat kepada kita, jadilah orang yang berbuat baik. Selanjutnya, wa min uqubatiha, ya antara hukuman bagi orang yang maksiat, annaha, sesungguhnya kemaksiatan itu, tubaidu 'anil 'abdi wa diyahum, menjauhkan dari seorang hamba ini kekasihnya. Jadi maksiat itu menjauhkan orang maksiat ini dari malaikat yang mengasih sayangi dia. Makanya lihat, orang beriman itu bukan kekuatan dari dirinya sendiri, tapi Allah memerintah mereka untuk melindungi. Inilah yang perlu kita pahami. Dan juga kita ketiga, kita ada ayatnya. Wa anfa'ul khalqi lahu, wa anfa'ul khalqi lahu, dan akan dijauhi hamba yang maksiat ini dari makhluk yang manfaat, makhluk yang manfaat mereka. Dan selalu menunjukkan jalan baik, itu maksiat jauhi. Malam kita dibarui terus orang, kita ditunjukkan tempat masjid. Jadi kalau antum bisa pergi ke masjid lain itu, kita yang dari Allah Ta'ala ada yang mengajak kita. Jadi antara malaikat rahmat. Makanya orang kafir, orang maksiat, orang berjudi, minum khamar, tidak masuk di masjid. Karena malaikat tidak mengajaknya, tidak senang dengan maksiat. Selanjutnya, wa ansahahum lahu, malaikat itu paling baiknya menasihati kita, dibisiki, dulu waktunya yang baik kamu datang baca hadis. Wa man sa'adatuhu fi qurbihi minhu, dan orang yang menjadi bahagia
apabila malaikat mendekati dia. Ya, ketika malaikat mendekati orang mukmin ada musuh, dihalangi musuh itu. Contohnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau dibunuh oleh Abu Lahab. Abu Lahab telah membawa tentara banyak sekali dan berjanji dengan pengikutnya, aku akan bunuh Muhammad itu. Ternyata ketika di hadapannya Abu Lahab ini menjumpai bara api, tidak bisa menuju kepada beliau. Itu hadis yang sahih. Sehingga pengikutnya Abu Lahab mengatakan, kenapa kamu bunuh? Katanya membunuh, itu kan sudah dekat. Kamu tidak tahu ya, di depan punya ada api. Loh. Padahal pengikutnya tidak tahu. Inilah keutamaan orang yang bertakwa, orang beramal soleh, selalu dadanya lapang. Wa huwal malaku al-muwakkalu bihi. Itulah malaikat yang diamanati oleh Allah Ta'ala untuk menjaga hambanya yang beriman. Ya, malaikat lebih kuat daripada penjagaan manusia. Karena malaikat tidak ingin minta sesuatu kepada kita. Dan karena malaikat itu ibadun mukramun, hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. La ya'suna ma amarallah, tidak pernah maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah. Kita lanjutkan. Wa tudni minhu aduwahu, ya, dan membuat rendah. Jadi ketika ada musuh, maka malaikat ini akan, yaitu menjauhkannya dari musuh-musuhnya, diusirnya. Siapa yang bisa melawan malaikat? Malaikat itu besar, punya sayap. Bayangkan ars itu dipikul 8 malaikat. Ya. Selanjutnya pula wa akhassal khalqa lahu, dan juga akan diselamatkan pula dari, yaitu orang-orang menipu dirinya. Nah, wa tudni minhu, baik kamu lagi, wa tudni minhu aduwahu, dan akan mendekat kepada orang maksiat itu aduwahu, musuhnya, yaitu setan. Saya ulang lagi. Kalau orang sudah maksiat, malaikat menjauh, didekati oleh syaitan. Wa akhassal khalqa lahu, dan juga paling penipunya makhluk kepada manusia adalah setan. Wa adamahum dararan lahu, dan paling berbahaya kepada dia wa huwa syaitan, yaitu setan. Ya, jadi kalau orang itu ahli takwa, orang itu ahli iman, malaikat dekat, dibantu. Ketika ada orang berbuat jahat, dihalangi. Tapi kalau orang itu maksiat, menjauh malaikat, yang datang, yang mendekati adalah iblis, syaitan. Bahkan dibujuk untuk berbuat jahat, ditipu. Fa innal 'abda idza 'asallaha, maka apabila seorang hamba ini maksiat kepada Allah, naudzubillah min dzalik, taba'ata minhul malaku, malaikat itu menjauh dari orang maksiat ini biqadri dzalikal maksiyah, sesuai dengan kadar maksiatnya. Kalau maksiatnya berulang-ulang, tambah menjauh, tidak mendapatkan pertolongan. Kalau maksiatnya sedikit, menjauhnya sebentar. Kalau sudah taat lagi, datang lagi malaikat itu. Dan ini hamba yang Allah Ta'ala perintah untuk mengawasi diri kita. Tidak ada makhluk, sesama-sama makhluk yang Allah Ta'ala amanatkan untuk menjaga amal-amal yang beriman, kecuali malaikat. Hatta innahu la yataba'atu minhu, bahkan malaikat ini akan menjauh dari orang maksiat itu bil kadzabati, ketika dia dusta. Ketika dusta menjauh, tidak mau ditolong, tidak mau menolong. Al wahidati, orang berdusta sekali akan dijauhi oleh malaikat masafatan ba'idatan, dengan jarak yang jauh. Bayangkan dusta sekali, bagaimana 10 kali. Bagaimana mengambil harta orang,
bagaimana menipu orang, bagaimana pula dia mengurangi timbangan. Makanya orang-orang maksiat itu susah kita nasihati, karena temannya syaitan yang membisik terus. Tapi orang beriman mudah dinasihati, karena malaikat juga membisikkan di hatinya. Inilah faedahnya orang yang menjauhi kemaksiatan, bahayanya orang yang melakukan kemaksiatan. Dan kemaksiatan pada zaman kaum muslimin pada zaman sekarang banyak sekali, didukung dengan internet dan juga yang lainnya. Selanjutnya, wa fi ba'dil asar, ada suatu asar maknanya hadis, sampai di sini katanya dikatakan lemah, tapi maknanya benar. Idza kadzabal abdu, ketika seorang hamba itu dusta, taba'ada anhul malaku milan, menjauh malaikat itu 1 mil dari si dia. Jadi ini dusta ini. Bagaimana mencuri? Bagaimana juga menggunjing? Ketika berdusta salah seorang hamba itu menjauh malaikat itu 1 mil dari orang itu. Kenapa? Min natini rihihi, karena tercium busuknya, baunya orang maksiat. Karena tercium busuknya banyak maksiat, maka malaikat menjauh 1 mil itu. Kalau dia berbuat dusta sekali. Lalu bagaimana kalau 5 kali? Pekerjaannya orang jual beli yang suka dusta, para pengusaha yang suka menipu. Nah, kalau sudah malaikat menjauhkannya, siapa yang bisa mendekatkan dirinya? Fa'idha kana hadha, katanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, apabila ada seperti ini, taba'udul malaki minhu min kadhibatin wahidatin, malaikat itu menjauhi orang yang dusta sekali sejauh berapa tadi? 1 mil. Famadha, maka bagaimana? Yakunu miqdaru bu'dihi minhu, ukuran jauhnya malaikat itu dari dia, fima huwa aksaru min dzalika, ketika sering, aksar banyak sering berdusta. Makanya kita harus hati-hati. Ya, jangan berdusta, kecuali berdusta pada musuh boleh. Ya, atau bersiasat kepada orang dengki atau mau menghukum kita boleh. Tapi dusta biasa tidak boleh. Wa afkhasu minhu, dan melebihi keji. Nah, ini baru orang itu dusta. Malaikat sudah menjauh 1 mil. Maknanya kalau malaikat sudah menjauh, orang itu mau diganggu setan, diganggu manusia yang kufur, tidak ada yang menolong. Karena apa? Malaikat tidak senang bergaul dengan orang maksiat. Tapi tetap amalan jelek itu ditulis. Cuma tidak mau mendekat, tidak mau menolong. Karena Allah Ta'ala memerintah malaikat, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kalimat akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Raqib mencatat amal yang baik. Kita sekarang di masjid dicatat. Atid mencatat amal yang jelek. Selanjutnya, qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf. Ulama salaf itu adalah ulama yang mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat. Idza raqibadz dzakaru adz-dzakara, idza raqibadz dzakaru adz-dzakara, ketika orang laki-laki itu senang dengan laki-laki, mana homoseks. Ketika orang laki-laki itu senang melampiaskan syahwatnya kepada laki-laki, hajjatil ardu ila Allah, segera bumi itu lapor di hadapan Allah. Wa harabatil malaikatu ila rabbiha, malaikat lari menuju kepada Allah. Wa syakat ilahi azima ma ra'at, dan mengeluh mengadu kepada Allah atas tidak beradabnya orang laki-laki ini mengumpuli laki-laki. Ya,
Ini satu contoh yang lain. Karena itu bagi para pemuda yang sudah waktunya nikah wajib menikah. Dengan menikah Allah Ta'ala akan memberi ketenangan. Demikian juga para orang tua yang punya putri, kalau sudah sampai umur dicarikan, jangan mencari sendiri. Karena orang tua yang paling bagus mencarikan jodoh untuk putrinya. Terutama pada zaman sekarang. Zaman internet, zaman Facebook, digambarnya wajah-wajah itu untuk menipu orang lewat WA-nya yang lainnya. Ya, ini musibah pada zaman sekarang. Kalau kita bisa memberitahu kepada putri kita, mencarikan itu paling baik, dicarikan segera dinikahkan. Karena apabila sudah menikah, tenang yang terjadi. Selanjutnya waqala ba'du salaf, berkata sebagian ulama salaf, ulama sunnah, idza asbahal abdu, ketika pagi-pagi hari seorang hamba, pagi itu mulai setelah terbitnya fajar, ibtadarahu al malaku wasyaiton, dua makhluk ini segera pergi ke hamba yang bangun pagi tadi, syaitan dan juga malaikat. Fa'idha dzakarallaha, ketika bangun pagi hamba Allah Ta'ala ini berzikir, sholat, tahajud, yang lainnya, wa kabbarahu dan bertakbir, wa hamidahu dan membaca alhamdulillah, wa halalahu dan baca la ilaha illallah, isyarah beribadah pada Allah Ta'ala, taradal malakus syaitan, malaikat mengusir syaitan itu, kamu pergi. Nah, watawallahu dan akan dikasih sayangi oleh malaikat bagi hamba yang bangun pagi, yang setelah pagi dia beribadah kepada Allah, setan yang dekat diusir oleh malaikat. Nah, disuruh jauh dan didekati oleh malaikat, diingatkan. Makanya yaitu dalam satu hadis, orang itu tidur, itu setan mengatakan urkut, tidur dulu. Ya. Jadi sudah bangunnya subuh atau jam ini dibangun oleh malaikat jam 1, jam 2. Tapi urkut yang satunya tidur. Kalau orang itu kuat imannya, bangun. Ya, segera ambil air wudu atau mandi, sholat sekar. Kalau tidak kuat imannya, dirangkul oleh iblis, setan. Tidurlah, diikat dengan 3 ikatan. Kadang-kadang bangun disuruh tidur lagi, tidur terus. Kalau sudah bangun, wudu, apalagi mandi, sholat, hilang rasa ngantuk, dan itu bisa dibuktikan. Jadi ini musuh-musuh yang tidak kelihatan di dalam tubuh kita, tapi lebih bahaya daripada musuh orang kafir. Karena di dalam tubuh ini ada syaitan, ada malaikat. Nah, syaitan membujuk untuk melakukan kita agar kita melakukan maksiat. Maka malaikat tidak memberitahu kita, ini waktunya sholat, ini waktunya ta'lim, ini waktunya membaca Al-Quran, ini waktunya zikir. Wa in iftataha, bi ghairi dzalika, apabila seorang hamba pagi hari ini ya bangun bukan dia berzikir kepada Allah Ta'ala, itu maknanya iftataha, membukanya bi ghairi dzalika, bangun bukan sholat, bukan zikir, yang dicari urusan dunia umpamanya atau maksiat, dhahabal malaku minhu, pergi malaikat itu, wa tawallahu syaitan, dan dikuasai oleh syaitan. Ya. Dan ini memang benar. Bayangkan kalau orang sudah ahli ibadah, walaupun tidurnya hanya 2 jam dibanguni. Ya, dibanguni. Tapi kalau orang ahli maksiat walaupun 10 jam masih ingin tidur lagi. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Kejahatan maksiat itu pengaruhnya besar. Dan kalau orang sudah maksiat didatangkan oleh setan, setan akan bujuk, ayo maksiat lagi, ayo maksiat lagi. Ditunjukkan kepada sekian macam banyak maksiat dan dibuat kita bicara maksiat itu. Tapi kalau malaikat lain mengingatkan kita, awas, hati-hati jangan berbuat maksiat. Malaikat mencatat dirimu.
kanan kiri ini. Dan orang yang beramal soleh akan digandakan oleh Allah Ta'ala pahalanya. Dibuat kita semangat untuk ibadah, dibangun kita. Ketika mau dibujuk untuk melakukan kemaksiatan diingatkan, jangan. Makanya kadang kala kita ini dibangun oleh malaikat siang malam hari. Tapi terkadang setan yang lebih kuat membujuk kita tidur lagi. Ya, jadi kalau bangun segera kita ambil air wudhu atau mandi segar sholat. Nanti boleh tidur lagi. Selanjutnya, wala yazalul malaku, senantiasa malaikat itu yakrubu minal abdi, mendekati hamba, mendekati manusia. Hatta yasirul hakamu, sehingga malaikat itu mengadili atau menghakimi. Wal ghalaba, dan juga menjadi menang, memenangkan hambanya beriman. Wa ta'atu lahu, dan agar taat kepada Allah Ta'ala hamba itu. Fatawallahul malaikata, malaikatu lalu dikasih sayangi oleh malaikat hamba ini. Fi hayatihi, pada waktu hidupnya dijaga. Ada orang berbuat jahat, malaikat di depan. Dan berapa banyak sekarang orang yang berbuat jahat kepada ahli sunnah. Ternyata benteng yang kuat ketika kita beramal soleh, yang menjaga kita bukan manusia yang punya senjata, yang menjaga kita malaikat atas perintah Allah. Kiramim bararah, malaikat yang mulia. Dan itu pernah terjadi pada waktu perang Badar. Maka Allah Ta'ala menurunkan alfam minal malaikati murtifin, diturunkan 1000 malaikat menyerang orang kafir. Orang mukmin tidak melihat 1000 malaikat itu. Orang kafir tercengang, loh kok banyak sekali jumlahnya orang Islam. Nah, ya. Padahal yang turun itu malaikat, tapi menjelma manusia. Kalau kita menjelma malaikat tidak bisa. Kita tidak bisa melihat malaikat. Ya, menurut aslinya. Tapi bisa menjelma, kadang sekarang pula menjelma sebagai pengemis. Bukankah ada 3 dulu orang botak, penyakit lepra, buta, diuji, didatangi oleh malaikat yang botak, didatangi oleh malaikat menjelma botak. Saya ini bepergian jauh, tidak punya ongkos. Ya, bisakah aku minta bantuan? Ya, untuk melangsungkan kepergian saya. Orang itu mengatakan, saya ini sibuk, saya ini banyak harta. Bukankah kamu dulu botak seperti saya? Lalu ada yang mendoakan, padahal malaikat itu. Lalu Allah Ta'ala memberi rambutmu sempurna. Datang lagi kepada yaitu orang yang penyakit bule. Saya ini bepergian jauh. Malaikat itu menjelma sebagai manusia. Mungkin jadi menjelma sebagai pengemis atau yang lainnya. Ya, tapi pengemis bukan pengemis yang mudah di jalan-jalan. Orang itu membentuk orang miskin datang ke rumah kita. Bukan dia alasan orang bule ini, padahal sudah disembuhkan dari penyakitnya, dan dikasih oleh Allah Ta'ala yaitu sapi. Yang pertama itu unta. Bukankah kamu dulu bule seperti saya? Lalu kamu diselamatkan oleh Allah Ta'ala, badanmu menjadi bersih, dan kamu punya sapi yang banyak. Kalau kamu dusta, semoga Allah Ta'ala akan menghukumnya. Tidak dapat, ditolak. Pergi ke orang yang buta. Orang buta ini ngomong, dia malaikat ini memberitahu, saya ini bepergian jauh, ingin minta bantuan. Saya tidak punya, ya putus bekal saya. Apa katanya orang buta ini? Dulu saya pernah buta seperti kamu, tapi Allah Ta'ala menyembuhkan saya, dan Allah Ta'ala memberi kambing yang banyak. Silahkan kamu, berapa kambing yang kamu ambil. Jadi Allah Ta'ala yang menyembuhkan saya, buta saya, bukan manusia. Allah Ta'ala menyembuhkan saya, lalu saya dikasih oleh Allah Ta'ala binatang ternak berupa kambing. Silahkan kamu ambil. Malaikat mengatakan, kamu orang yang bagus.
temanmu dua ini tidak benar. Saya tidak ingin mengambil kambingmu. Kamu adalah orang jujur. Subhanallah. Jadi suatu saat orang itu hutang kepada kita. Ya, orang itu tidak mampu. Bisa jadi dia malaikat, tapi berbentuk manusia. Atau orang itu minta bantuan pada kita. Kalau layaknya orang itu kita kenal orang muslim atau orang yang membutuhkan, kita bantu. Maka Allah Ta'ala akan membantu. Selanjutnya, maka Allah berfirman di dalam surat Fussilat, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'atun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini surat Fussilat ayat nomor 30 sampai 31. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, pencipta kami, yang kami ibadahi, yang kami mintai perlindungan, yang memberi rezeki kami Allah. Ini pertama. Orang yang mengatakan Rabbunallah, pencipta kami, pencipta semua makhluk, memberi rezeki, yang menanggung kebutuhan semua makhluk adalah Allah. Summastaqam, kemudian istiqamah, langgeng di dalam dia bertauhid, terus menerus di dalam dia beribadah kepada Allah. Nah, ketika orang itu beriman bertauhid, tatanazzalu alaihimul malaikat, turun malaikat. Malaikat itu di atas, tapi bisa turun ke bawah, punya sayap. Kalau kita tidak bisa naik ke atas, kalah kita dengan burung. Ya, turun. Tatanazzalu, maka turun alaihim, kepada hamba yang beriman, bukan kepada hambanya maksiat. Turun kepada hambanya ahli tauhid, yang istiqamah mengamalkan din. Turun kepada mereka malaikat. Apa katanya malaikat? Allah takhafu, dibisiki. Kamu tidak usah takut walaupun diancam oleh si fulan. Walaupun kamu mau dibunuh, tidak usah takut. Makanya orang-orang beriman yang kuat imannya itu biasa saja dia. Karena mereka tidak merasa berdosa kepada manusia. Lihat para anbiya mau dibunuh, mau diracun, ya, semua para anbiya mesti diancam oleh musuhnya, tapi tenang saja dia. Bayangkan Nabi Musa AS dan Nabi Harun disuruh menghadap kepada siapa? Fir'aun. Dua orang ini, padahal jagonya orang kufur, mengatakan ana rabbukumul a'la, tapi berangkat. Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat radhiyallahu anhu, diutus oleh Rasulullah SAW pergi kemana? Ke Yaman sendirian. Bayangkan, bukan naik pesawat, bukan naik mobil, sepeda motor, enggak, jalan kaki dari kota Madinah menuju ke Yaman, berdakwah sendirian. Allah berfirman, Allah takhafu, takut itu kan penyakit jiwa sangat bahaya. Wong itu sugih, kaya, punya, tapi kalau udah punya penyakit takut, bahaya. Tidak ada kenikmatan dunia kalau orang sudah kena penyakit takut. Bayangkan kalau sudah takut, dia kasih makan yang enak, yang diingat ancaman manusia. Tapi para anbiya, waliullah, para sahabat, orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari takut, dan malaikat turun, Allah takhafu. Yang nomor dua, wala tahzanu, jangan sedih, ya, jangan resah. Subhanallah, ini penyakit yang paling bahaya. Penyakit takut itu tidak bisa diobati dengan minum yang enak. Bahkan kalau takut itu tidur susah. Nanti taruhlah dikasih obat tidur, bangun lebih susah lagi. Beda dengan penyakit fisik, ya, lebih mudah. Karena itu bahaya yang paling besar untuk kaum muslimin, untuk manusia adalah rasa takut. Makanya Allah Ta'ala mencabut rasa takut ini hambanya yang beriman.
Sebaliknya Allah memasukkan rasa takut itu kepada orang kafir, kepada orang ahli bid'ah, dan juga pada orang maksiat. Setiap orang maksiat punya fitrah takut ya, mencuri sembunyi, berzina sembunyi dia, ya, merampok juga sembunyi dia. Karena hati mereka dan melihat orang takut, mungkin orang tua akan menangkap kita. Tapi orang yang jujur dia, ya, berjalan sendiri tidak ada masalah saja, karena dia tidak melakukan dosa. Sekalipun banyak orang tidak senang. Subhanallah, kenikmatan utama, kenikmatan Allah takhafu wa la tahzan. Yang nomor 3, wa absyiru bil jannah. Silakan kalian bergembira dengan surganya Allah. Allati kuntum tu'adun, yang kamu akan dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan sebab amalmu yang soleh. Karena Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan kamu warisi, hai hambaku yang beriman, disebabkan amal yang baik. Ya, jadi akan dijauhkan dari sifat takut, gelisah dijauhkan, lalu dikasih kabar gembira, silakan kamu masuk surga. Yang nomor 4, nahnu awliyaukum. Nahnu ini malaikat. Awliyaukum, aku akan membantu kamu, mencintai kamu, menolong kamu atas perintah Allah. Dan malaikat itu jumlahnya banyak. Siapa yang bisa melawan malaikat dari kalangan manusia? Tidak ada. Setan, jin saja tidak mampu. Ya, di bawahnya ars itu oleh malaikat samaniyata, di bawahnya oleh malaikat 8. Nah, apa katanya Allah Ta'ala beritahu? Nahnu, malaikat mengatakan nahnu awliyaukum, kami ini yang menolong kamu. Nahnu itu jumlahnya banyak. Di sini nahnu awliya, bukan ana waliyukum satu, bukan. Nahnu awliyaukum, kami malaikat ini akan menolong kamu atas perintah Allah. Subhanallah. Kebaikan orang beramal soleh. Sedikit amal soleh yang kita amalkan, begitu pertolongan Allah Ta'ala banyak sekali. Di mana malaikat ini menolong orang beriman? Fil hayatid dunya, di dunia ini. Di mana lagi? Wa fil akhirat, di akhiratnya. Subhanallah. Manfaatnya orang beramal soleh. Makanya kita menuntut ilmu harus kita amalkan ilmu ini. Kalau kita merasa berdosa, segera beristighfar dan segera kita beramal soleh. Karena beramal soleh itu menutup, menghalangi kita maksiat. Bayangkan kita 1 jam di masjid bebas dari maksiat. Belum tentu kita di pasar tidak maksiat. Belum tentu kita di jalan tidak maksiat. Makanya upayakan waktu yang banyak untuk ibadah. Kalau toh kita mencari pekerjaan atau rezeki, hendaknya menjaga mata kita, hendaknya pula menjaga hati kita. Mencari rezeki yang halal, bukan tomak, yang penting dapat lalu segera pulang. Ya, karena perlindungan Allah Ta'ala itu lebih utama daripada harta yang kita miliki. Jadi Allah menjelaskan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Selanjutnya, wa idza tawallahul malaku, kalau sudah malaikat itu mengasih sayangi, mengurusi hambanya yang beriman, hambanya Allah Ta'ala beriman, tawallahu, akan dikasih sayanginya oleh malaikat orang beriman ini al-khalqa, akhlaknya. Ya, tawallahu, tawallahu, fa idza tawallahul malaku, dan apabila malaikat mencintainya, tawallahu ansahal khalqi, yang mencintainya orang beriman itu paling baiknya makhluk yang menasihati. Paling baiknya makhluk menasihati adalah malaikat, karena malaikat tidak ada yang kufur, manusia banyak yang kafir.
Jadi paling banyak nasihat itu adalah nasihatnya malaikat kepada orang beriman, dibisiki kita. Ketika makan diingatkan tangan kanan. Ketika mau masuk masjid baca dulu Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ketika bertemu dengan istri diingatkan doanya. Subhanallah. Beda dengan orang maksiat, lupa. Dan memang karena dia melupakan dirinya. Wa anfa'uhum, dan paling manfaatnya makhluk yang Allah Ta'ala karuniakan untuk menolong manusia adalah malaikat. Karena malaikat tidak butuh apa-apa, makanya bukan seperti makanan kita, makanya bertasbih, bertahlil, bertahmid. Wa abarhum, dan paling baiknya makhluk. Ya. Fasabbatahu, maka malaikat itu akan meneguhkan hatinya orang beriman. Wa 'allamahu, dan akan menunjukkan kita. Suatu saat orang itu berkhutbah, dalam rencana yang dikhutbahkan itu sedikit, tapi ketika berkhutbah mereka menunjukkan, ini baca ayat ini, ingat ini, ingat. Subhanallah. Demikian juga orang menyampaikan taklim, persiapan, ketika menyampaikan beda, diingatkan oleh Allah Ta'ala. Malaikat mengingatkan kita. Ini paling baiknya makhluk. Wa 'allamahu wa qawwa jananahu, dan malaikat itu memperkuat hatinya orang beriman atas perintah Allah. Wa ayyatahu, dan malaikat akan mendukung kita. Subhanallah, tapi tidak kelihatan. Bayangkan kalau kita suruh bayar malaikat berapa juta itu. Bukannya 1 jam setiap hari. Tapi kalau kita mengangkat orang untuk mengawasi diri kita mengawal, habis duit kita. Belum tentu bisa mengawal yang bagus. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu." Subhanallah ya Allah. Idh, ingatlah, yuhi, ketika mewahyukan rabbuka kepada Rabbmu. Siapa yang diwahyui? Al-malaikah. Ingatlah ketika Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat, anni ma'akum, katakan saya ini, itu mana menolong, saya akan menolong kamu hai orang beriman. Kalau ada ayat wallahu ma'akum aina ma kuntum, Allah itu menolong kamu di mana kamu berada. Ya. Innallaha ma'as sabirin, Allah menolong orang bersabar. Ya. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kepada malaikat apa? Anni ma'akum, beritahu saya ini adalah, yaitu menolong dirimu. Fasabbatul ladzina amanu, maka teguhkanlah orang-orang beriman. Baik, kita dengarkan ayat dulu. أشهد أن لا إله
Kita lanjutkan. Fayaqulu lahul malaku 'indal mauti. Maka malaikat rahmat ini membisiki bagi orang yang ahli sunnah, orang yang taat kepada Allah Ta'ala ketika mau mati, didatangi oleh malaikat. La takhaf, kamu jangan takut. Wala tahzan, dan jangan sedih. Makanya orang mukmin ketika meninggal dunia senyum, mukanya cerah, berkeringat di pelipisnya kanan kiri, membuat pilu keluarganya, membuat menangis keluarganya.
Tapi orang kufar wujuhum muswaddah. Ya, wajahnya muram, hitam, menakutkan. Pergi orangnya, bahkan dia menjerit karena dicekiknya oleh malaikat yang sifatnya bagi orang-orang yang sifatnya berbuat maksiat. Apa katanya malaikat ini ketika mencabut rohnya orang beriman? Wa absir billadzi yasurruka, bergembira kamu dengan tempat yang menggembirakan dirimu, yaitu surga. Nah, inilah faedahnya kita beriman kepada malaikat. Banyak manfaat yang kita peroleh. Kita beriman pada malaikat, meyakini semua amal kita dicatat. Dan malaikat tidak mengantuk karena tidak ada keterangan tidak mengantuk. Selalu dicatat. Pagi sore mencatat amal kita, dilaporkan di hadapan Allah. Nah, inilah kenikmatan orang yang merasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikat mencatatnya. Bagaimana dia mau berbuat jahat? Wa yusabbituhu bil qawli sabiti, dan Allah akan meneguhkan atau malaikat itu akan meneguhkan orang yang mau mati ini bil qawli sabiti, dengan ucapan yang benar atas perintah Allah tentunya. Bacalah la ilaha illallah, istighfar, berwasiat kepada keluarganya. Ya. Tapi kalau orang kafir mencaci maki dia, berteriak ketika mau didatang oleh malaikat. Bahkan kadang-kadang perlu dicekik pula. Karena apa? Keluar masuk. Karena Allah berfirman, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut rohnya orang kafir, dicabut, tenggelam lagi, cabut, tenggelam lagi. Wan nasyitati nasta, demi malaikat yang mencabut rohnya orang mukmin dengan lembut. Nah, dengan lembut dan senyum. Akhwaja ma yakunu ilai fil hayati dunya, ini yang paling dibutuhkan orang ketika dia di dunia. Bagaimana berakhir dengan husnul khatimah. Orang itu akan berakhir husnul khatimah kalau kebiasaannya beramal saleh. Makanya lihat orang maksiat dia ketika mau mati, wutu harta saya dihitung semuanya. Tapi orang beriman lain, istighfar, astagfirullah, wasiat kepada yang baik, kepada keluarganya. Karena orang mau meninggal dunia paling parahnya, paling sakitnya dari penyakit urusan dunia, karena dicabutnya nazar ini, roh ini oleh malaikat. Wa indal mauti, dan ketika meninggal dunia. Wa fil qabri indal mas'alah, dan ketika di kuburan ditanya oleh malaikat. Ketika orang mukmin ditanya, man rabbuka? Rabbi Allah. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuka? Dinil Islam. Jawab, kenapa setiap harinya bertauhid, setiap saat mengikuti sunnahnya beliau, tidak pernah lepas daripada dinullah. Selanjutnya, falaisa akhadun anfa'alil abdi, tidak ada satu pun yang bermanfaat kepada seorang hamba ini, manusia ini, melainkan min suhbatil malaki lahu, apabila ditemani oleh malaikat. Yang paling baik menemani kita itu bukan orang punya kaya, bukan orang punya senjata. Yang paling baik menemani kita malaikat. Karena apabila kita mau diajak kepada yang maksiat, malaikat beritahu jangan. Dibisikkan dia dalam jiwa kita. Wa huwa waliyuhu, karena malaikat ini penolong kita. Fi yaqdatihi, ketika kita bangun. Pergi kemana diarahkan? Jangan pergi ke sana loh. Jangan pergi ke biskop, jangan pergi ke tempat mesum. Ya, bahkan ketika diajak ke rekreasi dia berpikir, ya, lo kok ke rekreasi? Nanti kalau itu air di pinggir pantai itu naik gimana? Saya jadi apa? Di pinggir gunung, kalau gunung itu dia jatuh bagaimana? Berpikir dia. Diingatkan oleh malaikat sehingga tidak jadi pergi. Subhanallah. Dan itu untuk orang beriman. Wa manami, dan juga diingatkan oleh malaikat ketika tidur.
baca apa kita. Ya. Wa hayati diingatkan pula oleh malaikat ketika kita masih hidup. Wa inta mauti dan pada waktu mati diingatkan supaya mengakhiri dengan kalimat tauhid. Wa fi qabrihi. Dan ketika di kuburan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, maka malaikat yang menemani hidupnya di dunia orang mukmin ini dia akan membantu. Jawab, Rabbi Allah. Wa mu'annisuhu, dan juga yang menghibur manusia, ya, fi waqsyatihi, ketika dirundung dengan ketakutan. Subhanallah. Ini hanya malaikat. Manusia tidak ada bisa menghibur kita seperti ini. Wa sahibuhu fi khulwatihi, malaikat itu menemani kita ketika kita sendirian. Ya. Makanya orang mukmin tidak takut dia. Karena apa? Tidak berbuat salah, pergi sendiri. Lain dengan orang kafir harus dikawali banyak sekali dia. Karena apa? Hati yang selalu dirundung ketakutan. Seorang nabi, para sahabat tidak takut dia, karena Allah menjanjikan, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jangan sedih, jangan gelisah, karena Allah Ta'ala akan menolong hamba yang beriman dan orang bertakwa. Demikian juga selanjutnya di sini, wa muhaddisuhu fi sirrihi, dan akan berbicara kepada hamba yang beriman fi sirhi ketika tidak ada orang, kita dibisiki. Yuharibu anhu aduwahu, malaikat ini akan menyerang musuh yang memusuhi kaum muslimin. Wa yudafi'u anhu, dan akan membela hamba yang beriman. Subhanallah. Wa yu'inuhu alaihi, dan malaikat akan membantu menolong orang beriman. Makanya orang beriman itu enggak punya apa-apa, kekuatan iman, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita menambah keimanan, menambah amal soleh. Ya, kondisi apa? Orang mukmin senantiasa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tapi ini diukur dengan kuatnya iman. Wa ya'ituhu bil khairi, malaikat itu akan menjanjikan untuk membantu kebaikan. Wa yubasyiru bi, dan memberi kabar gembira, alhamdulillah ini datang kebaikan. Ketika kita setelah sholat dihibur, alhamdulillah kamu sudah sholat. Ketika setelah menjalankan yang baik dihibur, alhamdulillah. Bukankah kita senang kalau sudah siap setelah berbuka, alhamdulillah senang. Setelah bisa bangun pagi sholat, bangun yaitu tahajud, sholat, senang kita. Kesenangan itu setelah kita berbuat baik. Tapi sebelum sholat malam kita dibujuk oleh setan, cepat-cepat, jangan lama-lama, nanti. Terus saja, terus. Ketika ada bisikan, ketika disuruh baca pendek, bacakan yang lama, bacakan yang panjang, biar mereka pergi. Karena yuwaswisu fi sudurinas. Wa yakhussuhu ala tasdiq, dan malaikat menganjurkan kita agar jujur bil haqqi, kepada yang benar. Kama ja'a fil asari, sebagaimana datang keterangan para sahabat, asari para sahabat, alladzi yurwa marfu'an wa mauqufan, yang mana diriwayatkan dari hadis yang marfu itu sampai kepada Nabi, mauquf sampai kepada para sahabat. Apa itu? Inna lil malaki, sesungguhnya untuk malaikat ini, bi qalbi ibni Adam, masuk di hatinya anak Adam, lammatun, ya, yaitu berkumpul di hatinya anak Adam. Wali syaitani lammatun, dan syaitan pula punya kumpulan, punya rombongan. Malaikat juga punya kelompok. Falammatul malaki, ya, maka kumpulnya para malaikat ini i'adun bil khairi, menjanjikan untuk berbuat baik, atau mengajak atau mendorong untuk berbuat baik. Wa tasdiqun bil wa'di, dan memenuhi janjinya. Walammatus syaitan, kelompoknya syaitan, i'adun bisyarri, menjanjikan berbuat jahat.
wa takdzibun bil haqqi, mendustakan yang benar. Itulah pentingnya kita menjadi orang yang baik. Ketika pernah melakukan dosa kita harus beristighfar. Kita tutup dosa ini dengan beramal soleh. Barangkali ada pertanyaan ya kawan, silakan bertanya. Ya. Bagaimana cara membedakan senang setelah beribadah dengan sifat ujub? Sifat ujub itu kemana kita membanggakan diri kepada orang tidak boleh. Tapi satu saat bukan masalah ujub, merasa bergembira, alhamdulillah. Ya, beberapa waktu dulu saya tidak bisa bangun, tapi Allah Ta'ala membanguni kita. Jika itu bermaksud untuk mendidik saudaranya, bukan ujub. Jadi ujub itu ingin dipuji oleh orang lain. Ya. Tapi kalau dia merasa gembira, bukankah Allah Ta'ala berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi, dengan fadilah Allah Ta'ala dan rahmatnya, yang demikian itu kamu harus bergembira. Falyafrahu, harus bergembira. Karena orang bisa beribadah itu nikmat dari Allah. Yang memberi hidayah kita hanya Allah. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kamu bergembira masalah urusan ibadah itu lebih baik daripada mengumpulkan harta. Karena orang mengumpulkan harta yang dimakan sedikit. Kita punya 10 piring yang kita makan hanya sedikit. Tidak akan membesar perutnya orang kaya seperti masjid. Perutnya orang miskin sama yang kita. Bahkan sekarang banyak orang kaya tidak boleh makan daging, kuri-kuri, nanas tidak boleh. Ya lalu makan apa? Tapi ada orang miskin ya mau makan daging tidak ada, boleh silakan apa adanya. Subhanallah. Ya, jadi dibedakan antara ujub dan merasa bergembira hati, bersyukur kepada Allah. Kemudian boleh juga menampakkan kepada orang jika bermaksud untuk mendidik. Tapi kalau bermaksud untuk dipuji tidak boleh, itu namanya ujub. Ya. Dan juga takabur ya boleh. Pokoknya begini, aku bisa bangun, kenapa kamu tidak bisa bangun? Nah, keliru. Itu menonjolkan diri. Tapi alhamdulillah, beberapa saat saya tidak bisa bangun, Allah Ta'ala membangunkan saya. Mereka apa? Tidak mengapa. Bukankah beliau mengatakan ana a'lamukum billah wa atqakum bi? Saya ini paling mengerti tentang Allah dan paling takwa. Karena untuk memberi penjelasan pada orang. Satu contoh lagi. Antum mau berangkat ke masjid, punya teman di toko. Sengaja pemberangkatannya mendekati di rumahnya atau tokonya. Assalamualaikum. Kita punya maksud bagaimana dengan saya pergi ke masjid itu, dia bisa pergi ke masjid. Tidak apa-apa, innamal a'malu binniyat. Tapi kalau maksudnya ini, maksudnya untuk menghina mereka, aku bisa pergi ke masjid padahal daganganku sedikit. Tapi dia dagang banyak dalam masjid, nah ini kan lain kan. Itu namanya ujub. Ya. Jadi kalau kita menampakkan amal ibadah dalam rangka untuk mendidik boleh. Rasulullah SAW pernah sholat di mana? Di depan apa? Beliau pernah sholat di depan apa? Depan mimbar. Nah, setelah selesai, ini saya sholat untuk memberi pelajaran kamu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi niat ini penting. Ya. Kalau maksudnya dia menampakkan amal zakat, supaya karena di desa itu banyak orang miskin, yang kaya 1-2. Kalau antum menyembunyikan zakat antum, nanti dituduh oleh orang bakhil, dia mau zakat. Nih, makanya Allah berfirman yang Allah Ta'ala memberi penjelasan kepada kita semuanya, apabila kamu menampakkan zakatmu itu baik. Gimana ayatnya itu? Subhanallah, nusi itu. Intu betus sadaqati fa ni'ma ya. Kalau kamu menampakkan zakat itu bagus, supaya orang tidak apa? Menduga. Wa in tu'tual fuqara wa in tukhfuha. Kalau kamu rahasiakan, kan orang ini sudah banyak yang muslim, lebih bagus. Fa huwa khairul lakum.
In tubtu sadaqati fa ni'ma hiya. Kamu nampakkan zakatmu itu dalam rangka orang tidak curiga sama kita, terutama kalau masyarakat miskin yang banyak kita bagi-bagi ini, nah itu senang dia. Itu bukan ria, dalam rangka menghindarkan fitnah. Saya kalau fitnah itu sudah muncul, berat untuk kita tinggalkan. Baik, saya rasa cukup. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Malaikat menjauh 1 mil ketika seseorang berdusta. Bagaimana dengan orang awam misalnya share suatu hadis, kemudian hadis itu berdusta atas nama Nabi. Berdusta? Atas nama Nabi. Iya. Itu seperti orang-orang ini tidak mengetahui bahwa hadis itu berdusta. Dia asal share gitu, Ustaz. Tidak boleh. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu berbicara, bertindak yang kamu tidak punya ilmu. Ya. Bayangkan kalau semuanya kita beritakan, bahaya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik ngasih kabar kepada kamu, teliti dulu. Masa kalau kita dikasih makan saja bisa juga racun. Kita lihat dulu. Kita suruh meneliti. Sebab apa? Orang yang bohong banyak bicara tentang kekufuran lebih banyak daripada bicara sunnah. Jadi salah, karena kita disuruh apa? Berpikir. Kecuali kalau orang itu gila, tidak ada hukuman. Tapi kita kalau dikasih racun, dikasih makan yang enak, milih yang mana? Milih makan yang enak, kita jauhi racun. Ya, ada tempat yang kotor, tempat yang bersih, kita milih yang bersih. Tidak sembarang kita pilih. Kita dikasih oleh Allah Ta'ala pikiran, akal. Jadi tidak boleh kita yang penting ngambil, yang penting men-share, tidak boleh. Dilihat dulu. Makanya banyak beberapa takmir masjid saya diminta untuk yaitu penasihat, ternyata dari berita internet dimasukkan di situ. Oh, masa pandemi orang masuk masjid ini orang yang sombong katanya. Profesor dokter, saya tunjukkan dalilnya. 1 hari tidak ada jawaban, saya keluar dari grup itu. Gimana orang masuk masjid dikatakan sombong? Itu orang sekuler itu. Lu itu dimasukkan ke grup. Saya pamit pulang. Benar. Saya nasihati dulu. Setelah saya nasihati itu tidak ada ustadz itu yang menjawab. Besoknya saya keluar. Iya, saya kenapa? Iya, sudah kan saya sudah iqamatul hujjah. Orang masuk masjid katakan sombong katanya. Masa pandemi. Ini kan suatu hal yang bayangkan, pernahkah masjid Rasulullah SAW kosong? Tidak ada. Ada pun orang awam kita tidak menyalahkan karena keawamannya. Tapi seperti itu di-share di grup. Nah, ini yang perlu. Jadi apapun kita belum berkeras. Keras kalau kita itu agama Islam dicaci. Kalau kita dicaci tidak apa-apa. Rasulullah SAW dicaci dengan gila tidak. Tapi kalau sudah sunnah beliau dicaci, harus bela kita sampai bertumpah darah kalau perlu, karena pembelaan dinullah. Cukup. Baik. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.